Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lunasari. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu adalah impian Lona membangun channel ini. Seneng banget, setiap hari tuh banyak banget teman-teman yang antusias banget. Terus yang bilang, Mbak, semenjak dapet channel Mbak Lona tuh aku tuh jadi berubah, aku jadi ambisi banget untuk melakukan tahajud istiqomah. Cakep. Teman-teman semua minta maaf ya, suka jarang upload gitu loh, karena aku tuh bukan yang nggak mau, tapi aku memang membagi waktunya. Apalagi sekarang lagi anak-anak liburan ya. Oke, kita akan balik membacakan testimoni dari teman-teman semua ya. Kita bacakan mulai dari yang ini. Kak Lona, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pingin sekali cerita yang sedetail-detailnya. Awalnya saya ada pinjem uang ke orang, masih saudara tapi jauh. Dia mau ngajuin pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah, tapi masih ada cicilan yang harus ditutup. Jadi minta bantuan untuk nutup. Tapi ternyata rumah yang mau digadai warisan, jadi harus balik nama. Saya bantu buat notaris dan itu rumah harus juga dibagi ke saudara-saudara yang lain. Jadi saya bantu juga buat bayarin si A, si B, dan si C. Tapi agunan itu tetap masih belum cair juga sekarang, Kak. Pokoknya ini singkat ya, soalnya tuh banyak banget yang dia chat ke Lona. Total 75.200.000. Jadi uang saya yang udah dipakai 175 juta, Kak. Bahkan saat ini saya sampai belum bisa ambil gaji lagi, masih nunggu nanti September, Kak. Saat ini saya butuh 2 juta. Saya selalu minta sama Allah, Kak. Mudah-mudahan dengan saya istiqomah tahajud, Allah kasih jalan ya, Kak. Mohon doanya Kak Lona. Sekali lagi mohon maaf Kak Lona mengganggu istirahat. Terus aku jawab kan, ya ampun semoga bisa dapat solusi dari Allah ya Mbak. Nah intinya aku gak ke capture ya, karena panjang banget dia cerita, dia curhat. Jadi intinya dia nanya ke aku, Mbak Lona, aku tuh ngamalin sholawat, aku lupa deh kalau gak salah dia ngamalin sholawat munjiat sama Jibril. Mbak Lona mohon maaf, aku tuh udah gak tahu apa yang salah di upaya aku menempuh jalur langit. Kalau boleh tahu sholawat apa ya Mbak yang bisa bantu aku untuk cepet nih, aku kepepet banget. Nah pas banget aku kan lagi ngamalin gara-gara channelnya Mbak Mel. Waktu itu kalian cari deh di channelnya Mbak Mel tentang sholawat adrik nih. Bagi teman-teman yang tahu sholawat adrik nih boleh komen di bawah ya. Jadi akhirnya aku mencari tahu lah sedikit demi sedikit tentang sholawat adrik nih, dan aku mengamalkan. Jadi teman-teman ya, keutamaan mengamalkan sholawat adrik nih. Mengutip buku 25 ibadah pilihan untuk keluar dari kemelut oleh Salman Az-Zahad dan Ibnu Solah Taftazani, barang siapa yang mengamalkan sholawat adrik nih dengan membaca sebanyak 313 kali, 1000 kali, dan 4000 kali atau sebanyak mungkin, maka dapat lapangan rezeki. Ya, kita persingkat aja ya penjelasannya teman-teman. Intinya sholawat adrik nih ini dari mufti dari negeri Syam bernama Syekh Hamid Afandi Al-Imadi melalui mimpi. Jadi diijazahkan langsung oleh Rasulullah SAW melalui mimpi ya. Nah terus jadi dia tuh ada 2 jenis bunyi ya teman-teman ya. Kalau yang Mbak Mel tahu, yang di YouTube channel Mbak Mel itu yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Qodokots hilati adrikni ya Allah ya Rasulullahi kalau nggak salah. Tapi kalau yang Lona dawamkan, Lona cari tahu tentang adrikni dan para ulama sama ustadz-ustadz tuh lebih banyak baca yang ini. Yang as-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hus biyadi kollat hilati adrik nih. Itu Lona baca teman-teman. Nah karena si Mbak ini kepepet, terus dia yang kayak Mbak gimana dong, aku butuh pertolongan Mbak Lona, aku baca apa ya Mbak. Dan di saat aku lagi baca itu, dan memang subhanallah banget hasilnya, memang mantap banget untuk orang yang kepepet ya. Nah aku suruh lah mbaknya, Mbak coba baca sholawat adrik nih, coba deh nonton YouTube channelnya Mbak Mel yang testimoninya tentang sholawat adrik nih. Aku juga baru tahu ya Mbak soal sholawat adrik nih, jadi mohon maaf aku juga baru banget ngamalin. Jadi kan mbaknya minta nih yang kepepet, soalnya kata Ustazah Halimah Alaidrus itu disebut sholawat darurat. Jadi untuk yang kepepet-kepepet
baca itu ya. Nah si mbaknya tuh ternyata ngamalin. Setelah aku kasih tahu itu mbaknya ngamalin, dan jadi selang 2 hari kalau nggak salah, jadi dia chat itu minggu apa malam minggu. Nah ini kemarin ini udah chat lagi gitu. Assalamualaikum, pagi, maaf ganggu. Pagi-pagi saya udah langsung nonton YouTube kakak. Pokoknya tiap hari rutin. Kak, saya mau ngucapin terima kasih. Alhamdulillah 2 hari ngamalin sholawat adrik nih. Allah bener-bener kasih jalan kak. Allah begitu baik ya kak. Yang 2 hari lalu aku cerita tuh. 2 hari yang lalu. Aku ingat banget dia 2 hari yang lalu. Aku selalu berdoa, ya Allah saya butuh uang 2 juta. Tolong hamba ya Allah. Kemarin bener-bener saya dapat rezeki 2,5 juta. Masya Allah, tabarakallah. Nah aku sempat nanya nih sama mbaknya. Mbak, Masya Allah mantep banget. 2 hari doang udah dapat gitu solusi dari Allah, dan memang dikabulkan dapat 2,5 juta. Kalau boleh tahu mbaknya per duduk, sekali duduk tahajud baca berapa? Terus mbaknya bilang baca 200. Wah, 200 banyak sih, walaupun adrikni itu simple, singkat, tapi 200 banyak. Karena jujur aku aja baca 100 aja udah ngefek banget. Sedikit cerita tentang pengalaman aku membaca sholawat adrikni kemarin. Aku start dari hari Jumat. Jadi sholawat adrikni itu aku minta ke Allah, ya Allah aku butuh uang. Aku butuh uang. Nah, tapi aku butuh kalau bisa ada uang masuk dong ke aku dan suami gitu kan. Terserah dari pintu yang mana aja. Nah, terus jujur aku tuh lagi ada masalah sama beberapa orang yang aku sayang banget. Beberapa orang yang ada dalam lingkungan aku yang sangat berpengaruh bagi hidup aku, dan aku sayang banget sama mereka. Ya, aku lagi bermasalah, dan pas aku amalin adrikni itu setiap kali duduk sholat itu 100. Entah kenapa orang itu nelfon, walaupun bukan orang bersangkutan ya. Orang ini menyuruh orang lain, menyuruh orang di antara mereka juga untuk ngubungin aku untuk minta tolong. Memang sih belum baikan ya, sampai detik ini belum ada upaya baikan. Sebenarnya nggak ada ribut yang sampai gontok-gontokan gitu, enggak, tapi diam, sama-sama diem-dieman. Udah nggak ada yang mau memulai untuk ngobrol. Aku juga mau memulai, aku bingung gitu loh. Mungkin beliau juga mau memulai juga bingung. Nah, terus entah kenapa setiap aku baca adrikni ini dari pihak sana nelfon kayak minta tolong, Lona boleh nggak direpoti minta tolong. Nah aku seneng banget lah ya, dengan senang hati aku tolongin kan, alhamdulillah gitu kan. Kok ada aja ya jalan dari Allah untuk si orang ini tuh ngubungin aku. Itu satu. Yang kedua yang aku doa tadi, ya Allah aku pengen dong ada uang masuk deh, terserah, aku nggak batasin nominalnya kayak gimana. Tiba-tiba itu Idul Adha, Idul Adhanya udah kemarin ya. Nah pas besokannya aku ke rumah om suamiku sama mertua kan. Terus Idul Adha itu kan pemotongan kurban ya, nggak kayak Idul Fitri yang minal aidin wal faizin terus ngasih THR kan. Terus pas pulang anakku itu dikasih uang sama om dan tante suamiku. Jadi aku kayak ya Allah gila, ada aja uang masuk gitu loh. Itulah rezeki yang nggak disangka-sangka ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku itu berat badan aku ini agak duniawi ya, agak sedikit duniawi. Mungkin beberapa orang pasti ada yang kayak apaan sih sholawat buat nurunin berat badan. Enggak, tapi ini segitu isengnya aku berdoa ke Allah gitu. Karena aku tuh udah hopeless banget, udah berat banget bawa badan waktu tuh. Kayak beberapa video aku lebar banget deh. Jadi semenjak anakku libur, aku tuh naik 6 kilo. Teman-teman, naik 2 kilo 3 kilo aja itu udah dosa banget ya kayaknya ya bagi kaum perempuan. Ini naik 6 kilo, aku tuh sampai bingung, ini libur anakku apa aku? Terus aku yang sholat berat, sedangkan kita pejuang sholat malam kan, sholat berat. Akhirnya aku baca adrik nih, sekali duduk cuman 100, nggak kayak mbaknya 200. Baca sekali duduk aku bilang ke Allah, ya Allah berat banget, berat badan aku naik 6 kilo ya Allah. Ini bukan masalah aku mau sok cantik, mau nggak pede atau gimana. Aku selama ini nggak terlalu mempedulikan itu. Aku makan aja. Cuman ini lebih ke aku berat bawa badanku. Aku takut ibadahku jadi males-malesan. Karena berat kan bawa badan, jadi ngantuk, jadi kayak males bawa badan. Aku nggak mau gitu. Ya Allah bantu aku dong. Terus aku tuh nggak ada diet ya teman-teman. Aku nggak ada diet. Tapi tiap hari tuh berat aku turun. Ya aku cuma puasa Daud doang kan. Tapi kan selama ini juga puasa Daud sebelum naik 6 kilo. Naik-naik aja beratnya. Terus setelah aku doa itu, sampai detik ini setiap hari ada progres penurunan. Bahkan belum nyampe seminggu aku udah turun 3 kilo lebih. Ya,
3 kilo lebih. Emang kalian pikir gampang? Sebelum kemarin-kemarin yang naik 6 kilo ini aja, ya Allah 100 gram aja turun, enggak gitu loh. Ini ditotalin belum seminggu udah turun 3 kilo. Jadi aku bener-bener kayak, ya Allah makasih ya. Dan sekarang aku udah bener-bener enak, bawa badan juga enteng, mau sholat enteng, mau apa-apa ibadah yang duduk lama nggak sakit pinggang gitu loh teman-teman. Lebih ke takut ibadahku keganggu. Nah itu 4. Nah yang kelima, tadi udah tiga ya. Yang keempat, suamiku itu kan ada ikut tes interview gitu di perusahaan. Bukan ikut tes, dia dipanggil lah ikut tes interview gitu di perusahaan, suatu perusahaan. Terus sepertinya perusahaan itu nggak srek. Jadi suamiku nih bilang, aku tantang kamu. Terus aku kan, dia kan ke denial ya. Aku bilang gini, nggak ada yang nggak mungkin. Dia bilang nggak mungkin orang pimpinannya aja nggak serkok sama aku. Dari semua job desk itu aku bisa, tapi ada satu yang aku nggak bisa, dan yang satu itu pula yang dia lagi pengen cari. Jadi ya udah fix lah, aku nggak bakal keterima, dia bilang gitu. Terus aku bilang, kalau misalnya aku geber tahajud terus adrik nih, terus kamu keterima, apa hadiahnya buat aku bilang. Terus dia bilang, ya udah mau tas Hermes, dia bilang. Terus aku bilang, tas Hermes kan mahal, aku bilang. Terus dia ketawa-tawa gitu, ya udah mau apa, ya udah aku beliin iPhone lah yang baru, buat ganti handphonemu biar kamu tuh bisa semangat untuk ngonten, menebarkan kebaikan ya. Kalau aku keterima di perusahaan itu, kata dia. Terus aku geber lah ya sholat tahajud dan adrik nih. Ternyata nggak selamanya ya doa itu dikabulkan sesuai yang kita mau ya teman-teman ya. Memang yang perusahaan itu tidak memanggil dia, tapi Allah mendatangkan 2 perusahaan lagi untuk memanggil dia interview. Dan sepertinya yang salah satu perusahaan ini srek sama dia dan tawarannya itu lumayan bagus. Cuman Lona belum bisa cerita jauh sama teman-teman karena ini masih lolos interview yang awal. Jadi dia masih ada finalnya, nanti interview GM usernya lah yang terakhir. Dan maaf, di kantor yang sekarang itu juga suami ini lagi hot-hotnya banget dipakai sama timnya. Jadi besok ini pokoknya lagi seneng juga sama kerjaannya, sama teamworknya. Jadi kalaupun nggak keterima yang itu pun juga dia udah happy banget sama yang kantor sekarang gitu loh. Jadi itu pokoknya dari pengalaman Lona membaca adrik nih belakangan kemarin, Lona ngerasa kayak ya ampun ini mantap juga ya sholawatnya. Jadi buat temen-temen yang masih ragu sama sholawat dan tahajud, kalian cobain deh. Apapun permasalahan kalian cobain sholawat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud ya. Ini sebelum kita tutup videonya, kita bacain testimoni yang terakhir. Aku juga ada testi nih Kak Lona, sholawat Ibrahimiyah 100 kali. Ceritanya gini, aku ditunjuk untuk jadi talent karena ada pembuatan video profil instansi. Karena aku nggak ada pengalaman jadi model, aku beneran galau, takut tag video dan hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya malamnya aku tahajud dan sholat hajat, sholawat Ibrahimiyah 100 kali khusus untuk acara tag video biar lancar, dan finally besoknya tag video lancar banget dan hasilnya sesuai keinginan pimpinan. Dan ajaibnya aku tuh lancar banget, mulai dari make up, foto, pengambilan video, gerakan-gerakan luwes banget, padahal aku tuh di briefing cuman 1 kali aja. Ih hebat, Masya Allah, suka banget sama sholawat ini. Makasih Kak Lona sudah memotivasi. Alhamdulillah ya Allah, bisa melancarkan proses perjalanan pekerjaan yang tadinya mungkin kalian belum pernah jalanin ya. Mantap itu, Ibrahimiyah 100 dalam sekali duduk pas sholat tahajud, mustajab. Oke teman-teman, segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau share testimoni atau komen pertanyaan atau apapun, mau curhat, bisa di WA, nanti nomor WA-nya di description, dan bisa di DM Instagram. Instagramnya juga ada di description. Teman-teman, sukses selalu. Jangan pernah males untuk sholat tahajud dan memperbanyak sholawat dalam sekali duduk di saat tahajud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.